Bersyukur merupakan wujud terima kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Dia limpahkan dan berikan kepada kita. Ada banyak kenikmatan yang diberikan Allah sejak kita lahir hingga sekarang, dan seyogyanya hal tersebut perlu disyukuri, karena dengan selalu bersyukur akan membuat kehidupan menjadi lebih tenang dan bahagia. Bahkan Allah berjanji akan melipat gandakan pahala bagi umat muslim yang senantiasa selalu bersyukur. Lantas bagaimana cara untuk bisa membuat kita mudah untuk bersyukur kepadanya dan mensyukuri nikmat Allah yang dianjurkan dalam Islam? Mari sama-sama kita simak kajiannya pagi ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyil karim nabiyina wa rasulina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa jami' ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya para bunda, sehat? Alhamdulillah. Pagi hari ini saya bahagia. Saya senang berjumpa dengan wajah-wajah yang bercahaya. Ini wajah bercahaya karena cahaya apa ini? Cahaya lampu. Tapi insya Allah bercahaya karena pancaran iman yang ada di dalam kalbu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi insya Allah tema kajian kita pada pagi hari ini adalah agar waktu tidak berlalu sia-sia. Ada seorang ulama bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau dalam sebuah makalahnya mengatakan, ini perlu kita catat, perlu kita ingat. Beliau mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Lianna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wa anid daril akhirah wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ma fiha. Ini ucapan atau makalah. Makalah itu ucapan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, idha'atul waqti, apabila engkau menyia-nyiakan waktu, asyaddu minal maut, itu lebih berbahaya dari kematian yang kalian takuti. Ada yang gak takut dengan kematian? Ada kira-kira yang mau request hari ini, Ustaz, saya mau minta mati hari ini, ada yang mau? Hah? Kalau ada yang mau, kita al-fatihahkan. Kematian adalah sesuatu yang memang ditakuti oleh manusia, sehingga berbagai macam cara orang menghindar, menjauh ya dari kematian. Itu fitrah manusia. Itu kemudian beliau mengatakan, kalau kau menyia-nyiakan waktu, sesungguhnya itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya dari kematian yang kita takuti. Apa sebab? Kata beliau, lianna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wa 'anid daril akhirah. Karena apabila engkau menyia-nyiakan waktu, itu menyebabkan terputusnya hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala dan terputusnya hubunganmu dengan negeri akhirat. Orang yang menyia-nyiakan waktu
akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mautu, sedangkan kematian kata beliau, yaqta'uka anid dunya wa ma fiha. Kematian itu hanya sekedar memisahkan engkau dengan dunia dan seluruh perangkat dunia. Mana lebih berbahaya? Dipisahkan dengan dunia atau terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala? Mana yang lebih berbahaya? Terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam maqalah, dalam ucapan beliau ini, beliau menyampaikan tentang ahammiyatul waqti. Dalam bahasa Arab itu ahammiyatul waqti, urgen dan pentingnya waktu bagi kita. Itu kemudian kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran dengan waktu. Betul nggak? Demi waktu. Itu kan terjemahnya. Kalau ayatnya wal asr. Di dalam surat Al-Asr. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan melakukan amal-amal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan mereka satu sama lain saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Pada intinya di dalam surat ini Allah membuka surat Al-Asr dengan sumpah demi waktu, agar kemudian kita intibah, agar kita memperhatikan apa yang Allah sampaikan itu, bahwa sesungguhnya waktu memiliki kemuliaan. Waktu yang Allah berikan kepada manusia sangat penting bagi manusia itu. Itu kemudian Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri, demi waktu. Kalau waktu tidak kita gunakan sebaik-baiknya, maka mungkin saja kita akan jatuh pada kerugian. Rugi. Nah, para ulama mengatakan bahwa ketika Allah bersumpah dengan waktu, berarti itu ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah kepada manusia untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya. Karena di antara yang sering dilalaikan dan diabaikan oleh manusia, kata Nabi, adalah waktu luang dan nikmat sehat. Dan ini sering kita lalaikan. Allah berikan waktu, kita hamburkan sia-sia tanpa kita gunakan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila waktu ini sudah berlalu, apakah mungkin dia akan balik lagi? Enggak mungkin. Waktu muda, apakah mungkin balik lagi? Bunda, membayangkan ingin balik ke waktu itu, bisa enggak? Enggak bisa.
Begitu juga nanti seandainya di waktu ada orang sudah pindah alam, dari alam dunia sampai ke alam barzah. Kemudian dia membayangkan waktu, seandainya aku bisa balik lagi ke dunia. Mungkin gak? Gak mungkin. Gak mungkin kita bisa balik lagi ke dunia. Jadi waktu yang Allah berikan itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Itu kemudian Allah tadi dalam surah Al-Asr, Allah bersumpah dengan waktu asar. Dan para ulama mengatakan begini, ketika Allah bersumpah dengan waktu asar, waktu asar itu waktu menjelang maghrib. Waktu menjelang maghrib. Orang yang menyesal di waktu asar, apakah mungkin dia bisa balik lagi ke waktu zuhur? Hah? Orang yang menyesal di waktu zuhur, apa mungkin dia bisa balik lagi ke waktu subuh? Baik, coba kita kaitkan dengan usia. Wal asri, demi waktu asar. Waktu asar ini disebutkan oleh para ulama adalah orang yang sudah diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala sampai usia menjelang senja. Kalau kita sebutkan umur waktu asar ini, waktu yang 50 tahun, 60 tahun. Waktu asar. Allah bersumpah dengan waktu asar, wal asri, demi waktu ini, tolong diingat baik-baik. Tolong diperhatikan baik-baik. Karena ada orang yang di waktu asarnya masih lalai mengingat Allah, dilalaikan dengan dunia, lupa sebentar lagi matahari akan terbenam. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya. Sebagaimana Allah berfirman Quran surat 35 surat Fatir di ayat 45-nya pas paling paling ayat terakhir pojok kiri atas sebelum Yasin, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau bagi saya ini ayat andalan banget, karena menyampaikan bahwa kalau sekiranya manusia berbuat dosa, balasannya kontan detik itu juga, maka kata Allah tidak akan tersisa satu makhluk bernyawa pun di muka bumi ini. Sehingga satu, maknanya tidak ada satupun yang luput dari dosa. Dua, dosa berarti sekecil apapun layak Allah ganjarkan dengan kematian. Tapi kenapa kita masih seramai seperti ini? Sekali lagi Allah mengakhirkan itu semua sampai waktu yang ditentukan. Terkadang cara melihatnya dari dua sudut pandang. Yang pertama, kalau kita ngelihat diri kita ini, ya Allah saya tahu saya banyak salahnya. Tapi layak gak sih diri ini diampuni oleh Allah? Kadang ada pikiran, kayaknya gak akan diampuni. Kepalang basah nyemplung aja sekalian. Ya,
Atau enggak, udahlah terlalu parah dosanya, mendingan diterusin, naudzubillah. Ketahuilah sekali lagi itu adalah waswas syaiton. Kenapa? Karena syaiton gak suka kita tobat. Dan ketika manusia tobat, setan gak bisa apa-apa, Bu. Apa ada pernah dengar ceritanya seseorang pengen tobat, pergi ambil wudhu, terus sholat, di tengah perjalanan ke tempat wudhu dia digebugin sama setannya? Dijambak, ditekel, disliding, dicubit ginjalnya, nggak ada. Ya, ketika akhirnya manusia ingin tobat dan tobat beneran, syaitan nggak bisa apa-apa. Jangankan gitu, Bu. Di rumah kita menyalakan Al-Quran MP3 24 jam, itu setan nggak betah, Bu. Tapi dia mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa. Kalau bisa horor ya, ngeri juga ya. Tapi ketika kita nggak mau nurut, tetap kita nyalain, nggak dirusak tuh MP3-nya. Maka ya Allah, salah satu yang jadi kesimpulan dari diri ini waktu itu menyimpulkan bahwa ya Allah, kalau memang engkau benci dengan diriku dan engkau memang tidak ada peluang, tidak ingin mengampuni diriku atas semua dosa-dosaku dulu, maka mudah bagi dirimu mematikan diriku detik itu juga. Sehingga gimana kok cara bertobat atau diampuninya? Nah ini karena ada salah satu yang disebutkan di hadis Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan yang artinya kalau kita terjaga di malam hari, duduk terus berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lanjutkan. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ditutup Allahumma gfirli. Kalau yang ini tidak pakai illa billahil aliyil azim ya. Tapi kalau mau ditambahkan silahkan. Diriwayatkan oleh 5 perawi hadis dari Kutubus Sittah, dari yang 6, 5-5-nya meriwayatkan. Bukhari, terus selain Muslim ada Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah. 5-5-nya. Ya. Kok emang kalau baca gitu, apa kata Nabi? Jika setelah itu beliau berdoa, maka akan dikabulkan. Baik doanya minta diampuni atau apapun, Bu. Yang punya utang silakan, Bu. Ya. Yang lagi kelilit masalah silakan. Itu momennya. Dan bagi saya yang paling keren adalah lanjutannya. Yaitu jika dia mengambil air wudhu lalu sholat, kata Nabi, akan diterima sholatnya. Bu, kita bicara ibadah seumur hidup nih, Bu. Dari akhir balik hingga detik ini, cita-cita pengen ke surga. Nah, untuk bisa ke surga ibadah tuh terbagi 2. Ada yang sah, ada yang diterima. Sekedar sah mah gampang. Rukun syarat terpenuhi selesai. Sholat masih bau ketek, masih habis main futsal, lupa rokaat. Tapi rukun dan syarat terpenuhi sah insya Allah. Diterima? Belum tentu. Bicara untuk sampai akhirnya diizinkan oleh Allah ke surganya, itu perlu yang diterima, Bu, gak cukup sah. Ketika kita bicara diterima, ketika akhirnya mengingat dari akhir balik hingga detik ini yang kita sudah sholat entah gak kehitung udah berapa kali, bisa jawab satu aja sholat yang mana yang kita diterima oleh Allah. Gak bisa jawab. Maka ini ada peluang, hadis sahih ini menyampaikan, kamu nanti terjaga di tengah malam, meskipun akhirnya wudhu, sholatnya masih dalam keadaan menahan kantuk, tapi kalau benar-benar kita melakukannya, ya Allah kan aku beriman kepada ucapan nabimu dan berharap ini diterima olehmu, bismillah, Bu. Ini kebaikan yang luar biasa. Ingat, manusia ada 1000 kebaikan, bisa hancur semuanya cuma gara-gara satu kesalahan. Itu kalau manusia. Allah, kita berbuat 1000 keburukan, kita lakuin satu kebaikan yang Allah ridho dengan kebaikan tersebut, Allah punya hak melupakan 1000 kesalahan kita yang sebelumnya.